Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Bayu Putri. Saya mahasiswi program studi Magister Manajemen Kesehatan Universitas Sangga Buana Bandung. Untuk hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas makalah UAS untuk Etika Bisnis Kontemporer dengan dosen pengampu Dr. Farida Yulianti, SH, SE, MM. Yang akan saya presentasikan adalah kasus Artificial Intelligence atau AI dan dilema etik pengambilan keputusan pelayanan kesehatan, studi kasus penggunaan AI dalam penentuan prioritas pasien di rumah sakit swasta. Untuk alur presentasi hari ini, yang pertama tadi dari latar belakang dan ringkasan kasus, kemudian identifikasi masalah etik, ketiga analisis teori, analisis stakeholder dan resiko, rekomendasi dan strategi implementasi, serta kesimpulan di bagian akhir. Untuk latar belakang, kenapa saya memilih kasus yang kedua ini atau penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah AI ini mengubah operasional klinis, di mana AI mengubah keputusan operasional dan klinis rumah sakit secara mendasar. Kemudian ruang lingkup pengguna. Di sini AI ini menentukan prioritas pasien, memprediksi lama rawat inap, layanan premium, dan rekomendasi medis. Adapun manfaat yang dijanjikan oleh penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan, yang pertama dari segi efisiensi biaya, kecepatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan. Selain manfaat, dia juga akan memberikan resiko yang mengintai, di mana terjadi bias algoritma, kurangnya transparansi, dan lemahnya akuntabilitas. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah apa saja pelanggaran etik bisnis dalam penggunaan AI oleh rumah sakit. Yang kedua, bagaimana kasus ini dianalisis melalui AI etik, bisnis etik, stakeholder teori, good corporate governance, dan ESG. Kemudian, siapa saja pihak yang terdampak, apa resiko bisnis yang dapat terjadi, dan bagaimana strategi tata kelola AI yang etis dan bertanggung jawab. Baik, kita masuk ke ringkasan kasus, di mana kasus yang saya ambil adalah kasus nomor 2, yaitu rumah sakit swasta besar menggunakan AI untuk menentukan triase dan prioritas pasien, memprediksi lamanya rawat inap, menentukan layanan premium, dan merekomendasikan tindakan medis dengan alasan utama efisiensi biaya operasional. Setelah 6 bulan berjalan, rupanya terjadi kendala. Yang pertama adalah pasien tidak pernah diberitahu bahwa keputusan sebagian besar dibuat oleh AI atau terjadinya ketidaktransparan dari AI tersebut. Kemudian yang kedua, pasien BPJS memperoleh skor prioritas lebih rendah dibandingkan pasien non-BPJS, sehingga terjadi ketimpangan skor prioritas. Kemudian terjadi diskriminasi usia, di mana pasien lansia atau lanjut usia lebih sering ditolak untuk melakukan tindakan atau layanan tertentu. Kemudian, algoritma yang digunakan tidak pernah menjalani proses audit independen sejak diimplementasikan. Pihak manajemen rumah sakit berargumen bahwa seluruh keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan efisiensi biaya operasional, bukan niat untuk diskriminatif. Identifikasi masalah. Inti dari masalah yang terdapat pada kasus nomor 2 tersebut adalah efisiensi teknologi diterapkan tanpa kerangka etik dan tata kelola yang memadai, sehingga berdampak diskriminatif pada kelompok rentan. Adapun 5 permasalahan etika utama yang terdapat pada kasus tersebut, yang pertama adalah terjadinya bias algoritmik dan diskriminasi tersembunyi terhadap pasien BPJS dan lansia. Yang kedua, kegagalan transparansi dan informed consent kepada pasien. Yang ketiga, ketiadaan mekanisme audit dan akuntabilitas atas algoritma. Yang keempat, justifikasi etis yang tidak memadai, di mana semata-mata berbasis efisiensi biaya. Yang kelima adalah pelanggaran prinsip keadilan dalam alokasi layanan kesehatan. Selanjutnya, analisis teori. Berdasarkan teori AI etik, di sini di kasus terdapat kegagalan dalam memenuhi fairness, transparansi, dan akuntability dalam desain dan pengoperasian algoritma. Kemudian berdasarkan bisnis etik teori, terjadi kegagalan dalam memenuhi uji utilitarian, deontologis, maupun keadilan distributif. Pada stakeholder teori, di sini dalam kasus terjadi kepentingan finansial itu diprioritaskan di atas kepentingan stakeholder utama, yaitu pasien. Analisis teori yang lain, pada analisis GCG, di sini terdapat kelemahan pada transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran terhadap pasien. Berdasarkan teori ESG, yang dilanggar adalah dimensi sosial dan governance tercederai oleh bias dan lemahnya pengawasan
teknologi. Hak konsumen juga dilanggar, di mana hak atas informasi tidak terpenuhi dan terdapatnya perlakuan tindakan diskriminatif. Pada prinsip keadilan atau justice, alokasi layanan berbasis status bayar, bukan kebutuhan medis. Prinsip beneficent dan non-maleficent juga dilanggar, di mana resiko keterlambatan penanganan bertentangan dengan prinsip do not harm. Kita lanjut pada analisis stakeholder, di mana stakeholder pertama adalah pasien BPJS yang harusnya mendapatkan layanan medis yang adil dan tepat waktu, tetapi dari kasus tersebut akan mengalami resiko keterlambatan penanganan. Pada pasien lanjut usia yang harusnya mendapat akses layanan kesehatan yang setara, ini malah sering ditolak untuk tindakan dan layanan tertentu. Tenaga medis mengalami ketergantungan pada rekomendasi AI yang tidak transparan, manajemen akan menghadapi resiko reputasi dan hukum akibat sorotan publik, regulator, Kemenkes, BPJS, dan Ombudsman akan berpotensi melakukan investigasi atau sanksi administratif terhadap rumah sakit swasta tersebut. Masyarakat umum akan mengalami penurunan kepercayaan dalam penggunaan AI di sektor kesehatan. Pada pemegang saham akan meningkatkan resiko terjadinya penarikan jumlah saham dan nilai saham mereka di rumah sakit tersebut. Untuk analisis resiko bisnis terdiri atas jangka pendek dan jangka panjang. Resiko jangka pendek terdiri atas resiko reputasi akibat pemberitaan publik, investigasi regulator dan potensi sanksi, kemudian gangguan operasional dalam penghentian sistem, dan penurunan jumlah pasien, khususnya pasien BPJS. Untuk resiko jangka panjang, yakni erosi kepercayaan institusional jangka panjang, regulasi AI kesehatan yang akan lebih ketat dan compliance cost, penurunan moral dan kesulitan retensi tenaga medis, serta presiden negatif bagi industri layanan kesehatan. Untuk alternatif solusi terdiri dari 4 solusi. Yang pertama adalah tata kelola penggunaan AI, di mana harus dibentuknya AI Governance Committee lintas fungsi, kemudian menerapkan human in the loop untuk keputusan berdampak signifikan, kriteria prioritas berbasis urgensi klinik, bukan status bayar. Untuk solusi yang kedua dengan mekanisme audit AI, di mana audit algoritma independen dilakukan setiap 6 bulan, bangun audit trail atas keputusan signifikan, dan libatkan auditor atau lembaga sertifikasi eksternal. Untuk kebijakan etika digital, dilakukan penyusunan digital ethic policy formal, wajibkan ethical impact assessment sebelum implementasi, lakukan integrasi prinsip non-diskriminasi ke spesifikasi teknis. Kemudian strategi perlindungan pasien, berikan jaminan hak atas penjelasan, kemudian bentuk kanal pengaduan khusus, keputusan berbasis AI, dan status BPJS tidak menjadi variabel prioritas. Untuk strategi implementasi, di sini ada strategi implementasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana jangka pendeknya yaitu 0-3 bulan dengan menghentikan sementara skor prioritas berbasis BPJS atau usia, audit darurat dan tim tanggap krisis, kemudian kebijakan sementara diganti kepada kebijakan human in the loop. Untuk jangka menengah, itu dilakukan AI Governance Committee permanen, kemudian rancang ulang algoritma bersama pakar etik dan pasien, kemudian bangun audit trail dan kanal pengaduan. Untuk implementasi strategi jangka panjang, yaitu dengan mengintegrasi audit AI independen ke dalam siklus tata kelola tahunan, menanamkan etika digital sebagai nilai inti organisasi, dan menjadikan praktik tata kelola AI ini sebagai rujukan praktik baik di industri layanan kesehatan. Indikator keberhasilan yaitu tidak ada disparitas signifikan antar kelompok pasien, meningkatnya kepercayaan pasien, dan laporan transparansi audit. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Etika harus berjalan seiring dengan efisiensi teknologi. Efisiensi biaya tidak dapat menjadi satu-satunya justifikasi keputusan AI yang berdampak pada hak pasien. Diperlukan tata kelola AI, audit berkala, dan transparansi sebagai fondasi kepercayaan publik. Perlindungan kelompok rentan seperti pasien lansia harusnya menjadi prioritas dalam desain algoritma kesehatan. Adapun pemulihan reputasi jangka panjang bergantung pada komitmen nyata terhadap akuntabilitas dan keadilan. Baik, ini referensi atau daftar pustaka. Kemudian ya, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.